Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Putri Sidik dari Program Studi Pendidikan Biologi B 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman sudah mengetahui apa itu model pembelajaran CIRC atau bahkan sudah ada yang menerapkannya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu model pembelajaran CIRC, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Pada mulanya, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC merupakan pengajaran terpadu kooperatif membaca dan menulis. Namun, kini model pembelajaran tersebut telah berkembang. Model pembelajaran ini tidak hanya dapat digunakan pada mata pelajaran bahasa, namun juga dapat digunakan pada mata pelajaran lainnya. Contohnya seperti mata pelajaran eksak. Dalam penerapannya, terdapat sintaks atau langkah-langkah yang menjadi dasar atau pedoman bagi kita dalam menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Nah, sintaks dari model pembelajaran CIRC yaitu: pertama, guru akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang secara heterogen, di mana pada setiap kelompok terdapat keragaman baik dalam pemahaman, jenis kelamin, ataupun yang lainnya. Yang kedua, guru akan memberikan wacana atau clipping yang sesuai dengan topik pembelajaran pada hari itu. Dan kemudian siswa akan bekerja sama dan saling membacakan, kemudian menanggapi wacana yang telah diberikan, dan kemudian menuliskannya pada lembar kertas. Kemudian guru akan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu, guru akan memberikan penguatan atau evaluasi terhadap hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dan terakhir, guru akan membuat kesimpulan bersama dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Wah, alhamdulillah ya, walaupun sudah siang tapi kalian tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran pada hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu kemarin, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang pencemaran lingkungan? Yaitu tujuannya agar kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, lalu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kemudian dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran lingkungan, sehingga nantinya diharapkan siswa akan menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi pencemaran lingkungan, kita perlu mengetahui apa itu lingkungan. Nah, lingkungan sendiri yaitu sistem yang merupakan satu kesatuan antara makhluk hidup dan komponen abiotiknya. Jadi, lingkungan terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, coba perhatikan gambar pada papan tulis. Sekarang Ibu mau tanya, manakah yang merupakan komponen abiotik dan manakah yang merupakan komponen biotik? Bu, saya izin menjawab. Menurut saya yang merupakan komponen biotik yaitu tumbuhan dan ikan. Sedangkan yang merupakan komponen abiotik yaitu air dan tanah. Oke, terima kasih Vika. Benar ya bahwa komponen biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, udara, oksigen, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, kedua komponen ini merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dan akan membentuk suatu sistem kehidupan yang kita sebut sebagai ekosistem yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Terlihat ya bahwa ada pohon, ada manusia, dan pemandangannya indah gitu ya, lingkungannya asri. Nah, sudah sepatutnya atau idealnya lingkungan kita seperti ini, di mana manusia menjaga pohon atau menjaga lingkungan, yang kemudian pohon akan memberikan oksigen kepada manusia itu sendiri. Nah, tapi pada kenyataannya lingkungan kita rata-rata seperti ini, di mana banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia, banyak pabrik-pabrik yang dibangun dan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan prosedur, kemudian penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan, dan pencemaran-pencemaran lainnya yang sehingga akan menimbulkan dampak bagi manusia itu sendiri. Sekarang Ibu ambil contoh lingkungan di Indonesia. Menurut kalian bagaimana lingkungan di Indonesia? Ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya, lingkungan Indonesia masih belum baik, Bu. Oke, terima kasih Ana. Benar sekali ya anak-anak yang dikatakan oleh Ana tadi, bahwa lingkungan Indonesia masih belum baik. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan lingkungan Indonesia ini masih belum bisa dikatakan baik? Ada yang ingin berpendapat? Bu, saya mau mencoba menjawab. Menurut saya, lingkungan di Indonesia masih belum baik karena masih terdapat banyak pencemaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Vina. Benar ya yang dikatakan oleh Vina bahwa lingkungan Indonesia masih belum bisa dikatakan baik karena masih banyak terjadi pencemaran di mana-mana. Nah, secara tidak langsung pencemaran dapat diartikan sebagai perubahan faktor abiotik baik secara alamiah maupun karena ulah manusia yang telah melebihi ambang batas toleransi komponen biotik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah yang tahu jenis-jenis pencemaran? Ayo, ada yang mau jawab? Bu, saya izin menjawab. Pencemaran lingkungan ada 3 jenis, Bu. Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, Bu. Terima kasih. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Vina bahwa pencemaran terdiri dari 3 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 4 orang ya. Perhatikan baik-baik kalian ada di kelompok berapa. Kelompok pertama ada Vika, Vina, Ardian, dan Zizi. Kelompok kedua ada Nia, Nisa, Dimas, dan Inaya. Kelompok ketiga ada Agung, Aji, Alivia, dan Karisma. Kelompok 4 ada Hani, Sheni, Veranda, dan Dea. Nah, sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan tentang pencemaran udara, yang kedua tentang pencemaran air, yang ketiga tentang pencemaran tanah, dan yang keempat tentang limbah. Nah, tugas kalian adalah mendeskripsikan permasalahan dari topik wacana yang kalian dapatkan, kemudian mengidentifikasi penyebabnya, kemudian dampaknya, dan solusi apa yang dapat kalian berikan terhadap permasalahan yang kalian dapatkan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, setiap kelompok sudah memegang wacananya masing-masing ya. Baik, kalau begitu silakan berdiskusi selama 20 menit. Ingat ya, semuanya harus aktif berdiskusi, tidak boleh ada yang hanya diam saja. Ibu akan memperhatikan dari sini. Oke, selamat berdiskusi ya anak-anak. Baik, sudah 20 menit ya anak-anak. Apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Baik, karena semua kelompok sudah selesai berdiskusi,
Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Baik, Baik, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, permasalahan yang terdapat dalam wacana yaitu krisis air bersih yang disebabkan oleh pencemaran air yang berasal dari limbah pertanian, seperti penggunaan pestisida pada tanaman, yang kemudian pestisida tersebut akan larut dalam air, limbah rumah tangga seperti air bekas mandi atau mencuci, serta pembuangan sampah ke sungai, limbah industri, dan penangkapan ikan menggunakan racun. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu banjir, karena sungai yang tersumbat akibat sampah dan sulitnya air bersih karena sumber air tercemar di mana-mana. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menyadarkan manusia untuk tidak membuang sampah ataupun limbah rumah tangga ke sungai, dan bagi pemilik pabrik diharuskan untuk membuang limbah sesuai dengan prosedur pembuangan limbah yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya mengenai pencemaran air. Sudah bagus dan lengkap sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, berdasarkan hasil pemaparan kelompok 1, kita dapat mengetahui bahwa penyebab dari pencemaran air yaitu karena masuknya atau dimasukkannya suatu bahan polutan atau bahan pencemaran seperti limbah, sampah, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, hal ini tidak dapat terus-menerus dibiarkan karena kita sebagai makhluk hidup membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kesadaran kepada manusia untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 atas presentasi hasil diskusinya mengenai pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan limbah. Nah, sudah sangat bagus sekali ya dan sangat lengkap dari setiap kelompok. Pemaparannya sudah bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis pencemaran memiliki penyebab dan dampak yang berbeda-beda. Namun, yang perlu kita ingat bahwa faktor utama dari pencemaran tersebut yaitu karena ulah manusia yang kurang peduli atau tidak peduli terhadap lingkungan. Padahal yang akan merasakan pencemaran itu, dampak dari pencemaran itu adalah manusia itu sendiri. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepeduliannya terhadap lingkungan, seminimal mungkin lingkungan di sekitarnya. Baik, karena bel telah berbunyi, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.